Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan yang dikasihi? Saya percaya kabar jemaat Tuhan adalah hebat dan dahsyat. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sentiasa menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan untuk pagi hari ini kita bersama lagi di dalam kebaktian Ahad kita, dan kita akan belajar firman Tuhan agar kita tetap setia mengiringi Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Dan mari kita berdoa. Engkaulah batu karang kami, Engkaulah yang sentiasa meneguhkan kami. Kami yang sentiasa menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mendapat kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra. Kami ada karena Engkau yang menyertai kami, Tuhan. Untuk masa ini kami serahkan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mengawali, Engkau yang menguasai setiap pribadi kami untuk belajar firman-Mu, untuk mengenal isi hati-Mu, untuk kami bukan hanya mendengar tetapi akan melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk masa yang Kau berikan, masa yang sangat indah. Kami dapat bersama dan memberi persembahan untuk gereja-Mu Bapa. Berkati setiap persembahan, baik Tuhan Yesus perpuluhan maupun persembahan mingguan, Kau berkati. Berkati setiap tangan yang memberi. Kami menghargai Engkaulah sumber segalanya. Kami berterima kasih Engkaulah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan, bahkan kami berkelimpahan Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan hati kami, pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tema firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah memiliki roh yang bernyala-nyala. Ya, memiliki roh yang bernyala-nyala. Jadi sudah tentu kita minat dengan lakonan mendiang P. Ramlee, ya, film-film yang dia lakukan. Biasa kita rindu, ya, untuk menonton, untuk melihat bersama keluarga. Ya. Tapi masih ingat kita tentang satu film lakonannya dengan tema Kasih Selamat? Salah satu sken yang menyedihkan di dalam film ini, ya, ketika istrinya tidak lagi dapat bertahan hidup, tidak dapat bertahan di dalam kesusahan, dengan kasih selamat dan menulis surat kepada maknya untuk mengambil dia balik ke rumah. Dan setelah istrinya balik, di mana kasih selamat, dia sangat sedih. Dia menangis sampai dia tidak kerja, ya, dan akhirnya matanya buta karena menangis. Disingkatkan cerita, ya, kemudian dia dapat melihat kembali dengan pertolongan seorang doktor yang juga telah berkahwin dengan mantan istrinya. Setelah dia dapat melihat dan mengetahui bahwa istrinya masih hidup, ya, setelah, ya, ibu mentuanya, ya, rahasianya pecah, dan kasih selamat kembali ke rumah berjumpa dengan doktor dan istrinya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mencucuk kedua matanya dengan garpu. Dia lebih rela buta, ya, tidak mau melihat istrinya lagi. Lebih rela dia buta, tidak mau melihat doktor yang mengobatnya. Dia rela buta kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi, walaupun cerita itu hanya lakonan, tapi pada realitinya, ya, banyak manusia lemah dan kalah ketika menghadapi tantangan hidup. Akhirnya mengambil keputusan yang salah, seperti Kasih Selamat tadi di dalam lakonannya, ya, lakonan P. Ramlee. Pada tahun-tahun yang lepas, dunia dikejutkan dengan beberapa penyanyi K-pop Korea yang mati bunuh diri. Ya. Mereka terkenal, kebanyakan manusia mau terkenal di seluruh dunia. Ya, mereka terkenal
Mereka handsome, tampan, cantik, bergaya, dan punya banyak peminat. Income mereka juga banyak. Ya, dari segi keuangan mereka tidak ada masalah, punya facility yang indah dan hebat. Tapi kenapa mereka bunuh diri? Dan pada tahun lepas juga kita dikejutkan dengan berita yang langsung tidak kita duga. Sebab ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat mati bunuh diri pada 9 September 2019. Ya, masih muda lagi, usia 30 tahun. Istri dia dan anaknya ditinggalkannya. Sampai hati meninggalkan anaknya yang 2 orang masih kecil. Ya, tidak dia terpikir akan anak istrinya. Orang yang telah menyerahkan hidup kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengajari kebenaran firman Tuhan, tapi akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ya, keputusan yang tidak sepatutnya yang harus dilakukan. Dari data WHO, ya, 800.000 orang setiap tahun mati bunuh diri. Wow, ini berita yang sangat menyedihkan. Ya, dari data yang kita terima ini dari WHO ini sangat menyedihkan. Pertanyaannya, ya, mengapa mereka mengambil keputusan yang salah? Mengapa mereka sanggup berani bunuh diri ketika mereka menghadapi tantangan hidup? Apakah tiada penyelesaian yang lain yang harus mereka lakukan, yang harus mereka buat? Jawabannya, mengapa mereka sanggup berani bunuh diri adalah karena yang di dalam ini lemah. Karena yang di dalam ini lemahlah akhirnya mereka menyerah kalah. Bukan hanya menyerah kalah, akhirnya mengambil keputusan bunuh diri untuk menyelesaikan masalah mereka. Apakah masalahnya selesai setelah mereka bunuh diri? Apakah itu keputusan yang tepat? Pasti jawabannya tidak. Apalagi jika sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan sering belajar dan diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi jika sendiri yang mengajar kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, memang benar, selagi kita hidup di dunia ini, masalah hidup kita memang datang silih berganti. Ya, bahkan seperti saya khotbahkan pada khotbah saya yang lepas, belum lagi masalah yang satu selesai, datang lagi masalah yang satu. Belum lagi selesai masalah yang ini, datang lagi masalah yang 2, yang 3. Tetapi ingatlah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang yang memiliki roh yang menyala-nyala. Orang yang sentiasa menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang, bukan turun, dengan kekuatan sayapnya. Berlari dan tidak akan menjadi lesu. Wow, hebatnya orang yang punya roh yang menyala-nyala. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Adalah sangat penting untuk kita membangun yang di dalam. Apa yang di dalam? Yang di dalam adalah roh yang di dalam kita. Ya. Manusia ada tubuh, ada jiwa, daya dalam sekali adalah roh. Roh kita harus sentiasa menyala-nyala. Roh kita hendaklah sentiasa menyala-nyala. Untuk apa? Agar tidak mudah lemah, agar tidak mudah menyerah kalah, agar tidak mengambil keputusan yang salah ketika menghadapi tantangan hidup ini. Saudara, bahwa kita telah diselamatkan, kita telah ditebus, kita telah diangkat menjadi anak.
Dan yang ada di dalam kita adalah roh Allah yang tak terbatas, yang maha kuasa. Saudara, bahwa kita adalah pemenang karena kita punya roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara, bahwa kita ini adalah penakluk, bukan pencundang, sebab kita punya roh Allah. Seorang penakluk, seorang pemenang, dia punya roh yang menyala-nyala. Ya, dari itu pasti hidupnya sentiasa berkemenangan. Apa yang harus kita lakukan untuk memiliki roh yang menyala-nyala, agar kita sentiasa punya kekuatan yang baru untuk menghadapi tantangan, agar kita sentiasa naik terbang, agar kita tidak lesu ketika berlari, dan kita tidak lelah ketika kita berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita punya roh yang bernyala-nyala. Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Yang pertama adalah makan firman Tuhan. Kenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Ada satu cerita, seorang pastor diundang makan oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Disingkatkan cerita, setelah mereka selesai makan, mereka berbicara sebentar. Kemudian pastor tersebut dia minta diri pulang. Setelah pastor itu pergi, tiba-tiba istrinya datang pada suaminya. Dede, uang yang saya letakkan, yang kita letakkan di atas meja tadi hilang. Setelah pastor tadi pulang, uang itu hilang. Jadi istrinya berpikir dan menyangka yang mengambil uang yang diletakkan di atas meja tadi adalah pastor tersebut. Mendengarkan hal itu, maka marahlah suami dia. Tiada guna ini pastor, kita ajak dia datang makan ke rumah kita, dia tidak menghargai, mencuri uang kita. Mulai hari ini kita jangan pergi ke gerejanya lagi. Itulah keputusan mereka berdua. 2 bulan kemudian, ketika si istri ini pergi ke pasar untuk membeli barang, di dalam perjalanan dia bertemu dengan pastor ini, pastor yang mereka telah undang makan, di mana duit mereka hilang. Karena masih marah dengan pastor ini, setelah pastor menyapa dia, bertanya kabar pada dia menjawab dengan marah. Selamat pagi, pastor. Tentu pastor sedar bahwa kami sudah lama tidak datang ke gereja. Tahu ke pastor, kenapa kami tidak mau datang ke gereja lagi? Karena kami marah dengan pastor. Ketika pastor makan malam di rumah kami, uang yang diletakkan di atas meja itu hilang. Hanya pastorlah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami pada hari itu, tiada orang lain. Itulah kata istri si wanita itu tadi. Pastor itu yang menjawab sambil tersenyum. Bu, memang benar, sayalah yang mengambil uang yang ibu letakkan di atas meja. Saya mengambil uang itu dan menyimpannya di dalam Alkitab yang di atas meja, karena saya tidak mau uang itu basah ketika sup tumpah sewaktu kita sedang makan. Ibu tidak melihat pada masa itu. Begitu juga dengan suami ibu.
Dan minta maaf Bu, sebab saya lupa tidak beritahu kepada ibu dan suami bahwa saya telah menyimpan uang tersebut di dalam Alkitab ibu yang ada di atas meja. Sebab saya pikir ibu dan bapak pasti tiap hari membuka Alkitab, pasti setiap hari membaca Alkitab. Wah, mendengar jawaban pastor itu malulah, sangat malu. Ibu ini sangat merasa malu dan meminta maaf kepada pastor. Setelah sampai di rumahnya, cepat-cepat dia mencari Alkitab yang di atas meja itu. Cepat-cepat dia buka. Dan memang betul seperti yang pastor itu katakan tadi, duit yang disangka hilang itu masih ada di dalam Alkitab. Selama 2 bulan mereka suami istri marah dan menuduh pastor mereka mencuri uang mereka. Wow, selama 2 bulan mereka suami istri tidak pernah membuka Alkitab, bahkan tidak membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Artinya mereka lapar firman Tuhan, tidak makan firman Tuhan. Ataupun mungkin mereka memang tidak pernah baca Alkitab, hanya dengar firman Tuhan ketika datang ibadah pada saat kebaktian mingguan. Firman Tuhan yang sangat penting untuk makanan roh, untuk kesehatan dan kekuatan roh mereka, tetapi hanya disimpan diletakkan di atas meja. Alkitab hanya diletakkan di atas meja dan tidak pernah dibaca. Tidak heranlah roh mereka lemah. Tidak heranlah sehingga mereka begitu mudah berprasangka buruk dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Hal ini sering terjadi kepada orang percaya. Ada seorang ibu juga seperti ibu ini, dia telepon dengan pastor, minta maaf dengan pastor kerana menyalahkan pastor. Pastor tidak sedar, tidak tahu, pastor biasa saja. Memang pastor tahu mereka tidak datang ke gereja dan telah lari ke gereja lain. Dia minta maaf kerana dia mengaku menyalahkan pastor, tidak sabar dengan pastor, dia minta maaf. Tetapi memang lama sudah pastor memaafkan mereka. Dia bukan hanya tidak datang ke gereja, malah dia memujuk anggota gereja untuk sama-sama dia pindah pergi ke gereja yang lain pada masa itu. Dari itu jemaat Tuhan yang dikasihi, berilah masa untuk kita kenyangkan roh kita di waktu pagi seperti Pampang semua ini. Kenyangkan roh kita di waktu pagi dengan firman Tuhan, agar roh kita tidak lapar dan lemah. Roh kita perlu makan firman Tuhan setiap hari untuk roh kita sehat dan kuat dan tidak lemah bila sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu Yesus sendiri mengajar kita di dalam Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amen. Sebab itu kita perlu baca Alkitab. Sebab itu kita perlu dengar firman Tuhan. Jika kita tidak suka baca dan malas dengar firman Tuhan, roh kita pasti lemah. Roh kita pasti tidak sehat. Roh kita akan mudah dijangkiti virus corona. Berilah masa untuk baca Alkitab, berilah masa untuk dengar firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya dengar khotbah pada hari Minggu sekali saja. Jika hanya seminggu sekali makan firman Tuhan, bila menghadapi tantangan pasti selesai, pasti kalah, pasti tersungkur. Firman itu sangat penting. Harus setiap hari dimakan dengan teratur, agar roh kita sehat, kuat, dan iman kita bertumbuh dengan baik. Amen. Bila tubuh kita sehat,
atau sakit dapat kita lihat, dapat kita ketahui. Tapi roh kita yang tidak kelihatan, tidak sehat dan lemah, ini masalah. Kenapa? Karena sering diabaikan. Tapi makanan untuk tubuh kita tidak pernah terabai, malahan berlebihan. Ya, jika makanan untuk tubuh kita tidak boleh terabai, tidak pernah kita abaikan, bahkan berlebihan, maka makanan untuk roh kita juga harus tidak kita abaikan. Yang percaya katakan amin. Tubuh kelihatan, jiwa dan roh tidak kelihatan. Sebagaimana kita memperhatikan tubuh kita, begitu juga kita harus memperhatikan jiwa dan roh kita. Roh kita yang di dalam, inilah yang menentukan kemenangan kita. Yang menentukan kita dapat sampai ke garis akhir ataupun tidak. Yang menentukan kemenangan kita untuk menerima mahkota ataupun tidak. Ya, terletak pada roh kita. Sebab itu pemazmur ia berkata, Mazmur 119 ayat 109, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Ya. Pemazmur berbicara tentang tantangan, tentang ancaman, tentang keadaan yang sulit di dalam kehidupannya, dan tentang keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, tetapi untuk beroleh kekuatan yang dari dalam, pemazmur tidak pernah melupakan firman Tuhan. Ini kunci dia, mengenyangkan dirinya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu sangat penting bagi kita. Ya, roh kita perlu dikenyangkan setiap hari, ya, diberi makan dengan teratur dengan firman Tuhan, dan iman kita akan semakin bertumbuh, semakin sehat, kuat. Dari itu jemaat Tuhan, jaga disiplin makan roh kita, makanan roh kita, jaga. Kenapa? Buah roh kehidupan kita baik, ya. Buah, saya ulangi, buah kehidupan kita baik atau buruk, roh yang dikenyangkan dengan prima setiap hari atau tidak, dapat kelihatan dari buah pikiran kita, buah hati kita, buah kata-kata kita, buah tindakan kita. Lepaskan diri kita dari segala kesibukan, beri masa untuk makan firman Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 3. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Mazmur 1 ayat 3, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Rahasia kunci agar kita memiliki roh yang menyala-nyala adalah merenungkan firman Tuhan. Apakah kesukaan Anda menonton film Korea? Ya, beberapa minggu yang lepas atau bulan yang lepas, ya, saya dengar banyak orang hanya fokus kesukaannya menonton film Korea. Apakah kesukaan Anda memancing, melayani, bermain musik atau sebagainya? Tetapi kesukaan pemazmur ialah Taurat Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan tidak cukup untuk dia. Apa yang dia lakukan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah ini kesukaan kita? Ya. Tidak heranlah kita bila kita membaca Mazmur, kan? Betapa aku mencintai firman-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari.
Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Wah, betapa hebatnya orang yang suka merenungkan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal daripada semua pengajar. Sebab peringatanmu ku renungkan. Dasar. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Apakah kesukaan kita firman Tuhan? Ataupun seperti kisah kesaksian suami istri yang mengundang pesta tadi, firman Tuhan hanya diletakkan di atas meja. Firman Tuhan hanya diletakkan di atas, disimpan di dalam amari ataupun dimanapun ditempatkan di dalam rumah kita, tetapi bukan kesukaan. Hanya kesukaan meletakkan firman kitab itu di tempat lain. Ataupun kesukaan kita, memang handphone ada kitab di dalam, tetapi kesukaan kita lain. Bukan kesukaannya untuk buka kitab di dalam handphone kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kualiti hidup kita ketika mengalami tantangan dan persoalan ditentukan dari persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu kesukaan kita akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya sekadar datang ke gereja setiap minggu, tapi ketika datang di gereja hanya tubuh kita saja di gereja, tetapi roh kita tidak connect dengan Allah. Bukan sekadar kita membaca, tetapi merenungkan firman Tuhan. Kenapa harus baca dan renungkan firman Tuhan? Tidak cukup kita baca 6 pasal, 7 pasal, 10 pasal, 30 pasal dalam satu hari, ataupun habis satu akhirat itu kita baca, tetapi tanpa kita merenungkan, hanya membaca sepintas lalu. Sebab firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Alkitab berisi firman Tuhan yang hidup. Pedang roh, pedang yang bermata dua, ini yang harus kita miliki. Terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Bila terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita, kegelapan tidak akan menguasai kita. Karena terang yang menguasai, menerangi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kita harus disiplin membaca, merenungkan Alkitab dan berpegang pada firman setiap hari. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Pak Mazmur juga berkata, firman Tuhan itu sempurna, tiada kesempurnaan yang di tempat lain. Tiada kesempurnaan yang dunia dapat berikan kepada kita, hanya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Wow, dahsyatnya kan? Manusia memerlukan hikmat, tetapi hanya terdapat di dalam firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Betapa rasanya. Tidaklah kita mengambil keputusan salah, sebab mata kita bercahaya kerana firman Tuhan. Firman Tuhan membuat mata bercahaya. Tidaklah kita salah bersangka terhadap orang lain. Tidaklah kita suka menghakimi orang lain. Tidaklah kita suka menuduh orang lain. Tidaklah kita lemah ketika menghadapi masalah. Tidaklah kita mudah jatuh ketika kita menghadapi pencobaan. Kita akan sentiasa menang dan menang, sebab kita lebih dari pemenang. Amin. Firman Tuhan lebih indah dari emas, bahkan dari banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tisisan dari sarang lebah. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan firman Tuhan berkata,
Berbahagialah orang yang percaya kepada preman. Yang percaya katakan amin. Masih ingat ke kita apa pesan Tuhan kepada Yesua setelah Yesua dipilih menjadi pengganti Musa sebelum dia masuk ke tanah Kanaan untuk memimpin umat Israel? Tuhan memperingatkan dia, Tuhan berpesan kepada dia, janganlah engkau melupakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi dengan baik, renungkanlah itu siang dan malam. Untuk apa? Supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Manfaatnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Bukan hanya berhasil, firman Tuhan berkata, engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pesan Tuhan kepada Yesua, pesan yang sangat berharga, pesan yang sangat penting, pesan yang harus dia pedulikan, ialah Yesua harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Untuk apa? Agar Yesua bertindak berhati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bukan bertindak dengan kehendaknya sendiri, bukan bertindak dengan hematnya sendiri, bukan bertindak dengan keperkasaan, kepandaian, kepintaran, kehebatannya sendiri, bukan dengan keputusan yang sering kali salah, yang tiada manfaat bagi dia. Tetapi jika dia merenungkan firman Tuhan, dia akan bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Manfaatnya bagi dia adalah sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya, puji Tuhan. Kita dapat lihat bagaimana perjalanan Yesua. Kita dapat lihat apa yang Yesua katakan di akhir kitab Yesua. Segenap firman Tuhan, semua janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Yesua adalah seorang pemenang. Yesua memiliki roh yang menyala-nyala. Yesua tidak pernah terkalahkan karena sentiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak berhati-hati. Banyak orang yang lemah dan kalah ketika menghadapi tantangan hidup. Yesua juga dia banyak menghadapi tantangan hidup. Bukan senang untuk memimpin satu bangsa, ya, mengawali satu bangsa. Bukan senang untuk mempersatukan satu bangsa, ya. Tapi Yesua menjadi orang pemenang. Tetapi pada saat ini banyak orang yang kalah. Jika yang kalah dan mengambil keputusan yang salah, bukan anak Allah, tidak kena Allah, tidak kena janji-janji Allah, menjadi orang kalah itu wajar. Itu dapat kita mengerti. Tetapi jika yang sudah kena Allah, sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, melayani Allah, belajar firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, kemudian menjadi orang yang kalah, mengambil keputusan yang salah, itu tidak wajar. Dari itu jemaat Tuhan sangat penting bagi kita memiliki roh yang menyala-nyala. Sebab roh itu selalu berbicara yang dari dalam. Yang di dalam tidak kelihatan. Jika yang di dalam tidak kelihatan mengalami tentangan, jika yang di dalam yang tidak kelihatan mengalami kegagalan, jika yang di dalam mengalami penolakan, jika yang di dalam disakiti, yang di dalam terluka, yang di dalam kecewa, jika kelihatan kritikal, jika dibiarkan berterusan akan membuat manusia hilang pertimbangan. Ada seorang anak muda yang mengalami tantangan hidup, yang disakiti, dilukai, ditolak,
Dan akhirnya dia mengambil keputusan mengurung diri di dalam bilik. Tidak mau dia berjumpa dengan siapa-siapa. Tidak mau juga dia berjumpa dengan orang tuanya. Ini yang menyebabkan orang tuanya sedih, susah hati. Ya. Dan puji Tuhan, disingkatkan ceritanya, sebab orang tuanya adalah orang yang percaya, tidak mudah putus asa, berdoa untuk anak mereka, ya, memberi dorongan kepada anak mereka. Akhirnya anak ini juga menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia belajar firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia dipulihkan, dia bangkit kembali. Dia berjalan bersama Tuhan, bersemangat menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, kini dia menjadi berkat buat banyak orang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, di akhir zaman tantangan hidup semakin sengit. Kita semua sama menyadari akan hal ini. Setiap hari kita menghadapi tantangan tersendiri. Bagi kita yang memiliki roh yang menyala-nyala, kita tidak gentar, kita tidak takut, kita tidak lemah, dan kita tidak menyerah kalah. Kenapa? Karena kita bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam Alkitab yang sentiasa kita baca dan sentiasa kita pelajari, yang sentiasa kita renungkan. Ini yang membuat perjalanan kita berhasil walaupun kita menghadap tantangan. Ini yang membuat perjalanan hidup kita beruntung. Jangan hanya ingat yang berhasil itu tentang uang saja, ibu bapak. Yang beruntung itu tentang uang saja. Jangan yang lekat di pikiran kita tentang untung, berhasil itu adalah uang, bukan begitu. Banyak lagi manfaatnya kita merenungkan, memperhatikan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, yang membuat kita berhasil dan beruntung di dalam kehidupan. Bukan hanya uang saja. Ya. Sebab itu, milikilah roh yang menyala-nyala. Sangat penting memiliki roh yang menyala-nyala. Bila mengalami kesulitan, kita tidak hilang pertimbangan. Bila kita tidak hilang pertimbangan, kita membuat keputusan yang betul, kita tetap bertahan, kita tahan uji, maka perjalanan kita pasti akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Tapi bagi yang tidak memiliki roh yang menyala-nyala, yang lemah, yang tidak mau makan firman Tuhan, bila sudah jatuh, sangat sulit untuknya bangkit kembali. Bila mengalami kegagalan, sangat suka untuknya berusaha lagi. Mustahil bagi dia untuk bangkit kembali. Dia tidak dapat menerima realiti hal yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia membuat kesimpulan salah. Bila kesimpulannya yang dibuatnya salah, keputusannya ya juga salah. Dan dia akan menyalahkan orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri. Dan dia juga akan menyalahkan Tuhan. Akhirnya mengambil keputusan tidak ikut Tuhan lagi. Ya. Tidak mengabdikan hidup kepada Tuhan lagi. Kembali kepada hidup yang lama. Tetapi bagi kita yang sentiasa merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan mudah menyerah. Kita akan tetap teguh, kita tahan uji, dan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu mendengar untuk melakukan firman Tuhan. Matius bagi 7 ayat 24 sampai ke 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, untuk memiliki roh yang menyala-nyala, kita bukan hanya untuk mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini adalah dasar, ini adalah persoalan dasar jemaat Tuhan. Adalah baik bagi kita di dalam proses bertumbuh untuk peresa kembali. Apakah dasar di mana kita membangun iman kita, ya, kita cukup solid atau tidak? Apakah dasar di mana kita membangun roh kita cukup solid atau tidak? Jika dasarnya tidak kuat, pasti pertumbuhannya tidak hebat. Buah yang dihasilkan juga pasti tidak baik. Salah satu dasar yang harus kita periksa kembali dalam hidup kita, di dalam kita mengiringi Yesus, apakah sampai hari ini kita memang teruji sebagai pribadi yang mendengar untuk melakukan firman Tuhan, atau cuma mendengar hanya untuk melupakan, tetapi mengaku sebagai orang percaya tanpa berusaha untuk melakukan setiap perkataan firman Tuhan yang kita dengar. Murid Yesus bukanlah orang yang terbiasa setiap minggu rajin ke gereja tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Murid Yesus bukanlah orang yang terlibat di dalam pelayanan tapi tanpa melakukan firman. Murid Yesus bukanlah orang yang menjadi pemimpin gereja tapi tidak melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, murid Yesus adalah orang yang setiap hari melatih dirinya untuk melakukan firman Tuhan, yang menghidupi semua firman yang telah diajarkan kepadanya. Dia akan melatih diri untuk melakukan setiap firman Tuhan yang telah dia pelajari dan yang telah diajarkan kepadanya. Menjadi gaya hidupnya sentiasa belajar untuk taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Maka jika ada hal yang perlu kita periksa kembali tentang kehidupan kerohanian kita setiap hari, apakah kita setiap hari telah memutuskan untuk melakukan firman Tuhan dalam apapun tahap keadaan kehidupan kita? Jika tidak, kita belum masuk dalam kategori sebagai murid Kristus. Mengapa begitu penting untuk kita melakukan firman? Firman Tuhan berkata, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saya percaya, saya yakin semua manusia mau menjadi orang yang bijaksana. Kita juga sebagai orang yang percaya mau menjadi orang yang bijaksana. Jika mau menjadi orang yang bijaksana, lakukanlah firman Tuhan yang kita baca. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita pelajari, yang diajarkan kepada kita. Ya, diumpamakan mendirikan rumah di atas batu. Ya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Mendengar untuk melakukan firman adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk merugikan kita. Tidak pernah Tuhan mau merugikan kita. Bahkan kita sedia maklum bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita, yaitu anaknya Yesus Kristus bagi kita. Dari itu, jika selama ini kita hanya menjadi pendengar, tidak melakukan, mulailah hari ini kita melakukan. Sebab itu sangat penting untuk kita fokus dan mengutamakan membangun roh kita dengan melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab jika yang di dalam berkuliti, apapun yang terjadi di luar tetap akan dapat kita hadapi.
tetap akan dapat kita handle. Kita tidak menggelabah. Kita tidak mudah lemah. Kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak mudah buruk prasangka terhadap orang lain. Kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kita tidak mudah tersinggung. Kita tidak mudah terluka. Kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan kita. Kita akan menjadi orang yang tahan uji, dan kita akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Ketika kita menghadapi hujan yang turun dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah kita, dan kita tetap memilih setia mengikut Tuhan, meskipun tiada tanda-tanda pertolongan dari Tuhan, sepertinya tiada harapan lagi bagi kita. Semua jalan tertutup, pintu sepertinya terkunci rapat. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu namanya lebih dari pemenang. Kita tidak akan beralih pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kenapa? Rasul Paulus mendorong kita di dalam Galatia 4 ayat 9, dia berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghambakan diri lagi? Ingatlah, firman Tuhan katakan dengan baik-baik, roh-roh dunia yang lemah dan miskin, roh-roh yang kelihatannya itu kuat tetapi sebenarnya lemah, roh-roh yang kelihatannya kaya, yang kelihatannya mampu memberi jalan keluar, itu miskin. Dengan baik bahwa di luar Tuhan itu lemah dan miskin, tak berdaya, tak mampu menolong kita. Jangan mau berbalik lagi ketika kita menghadapi tantangan. Jangan membuat keputusan yang salah. Jangan mulai memperhambakan diri lagi kepada dunia. Ingatlah bahwa kita yang tidak punya pengharapan pun dapat diangkat oleh Allah. Apakah kita masih ingat tentang Yusuf? Apakah kita masih ingat tentang Daniel? Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi mereka. Dan juga kesaksian dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Artinya betapa bodohnya kita bila kita mengalami tantangan, kesehatan yang tidak baik, bila keuangan tidak baik, pekerjaan tidak baik, bisnes tidak baik, pelayanan tidak baik, dan banyak lagi yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita mulai berpikir mau beralih kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Jika kita tinggal ke Tuhan yang kelihatannya tidak menolong kita, lalu beralih kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, firman Tuhan berkata, akan selesailah hidupmu. Tetapi jika kita tetap mengandalkan Tuhan, roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, akan memberi kita kemampuan, akan memberi kita kekuatan, akan memberi kita keteguhan, dan mengangkat kita ke tahap yang tidak kita jangka. Amin. Daud banyak sekali mengalami tekanan, baik waktu dia masih menjadi seorang gembala, dan setelah dia diangkat menjadi raja, telah diurapi. Setelah dia mengalahkan Goliat, Saul tidak senang dengan dia, dan Daud bersama 600 orang, bersama istri dan anak-anaknya dan harta, melarikan diri dari Saul. Daud hidup di dalam ketakutan. Daud hidup sebagai seorang pelarian, bukan orang lain yang ingin membunuhnya, bukan orang lain yang membencinya, bukan orang lain yang mengejarnya. Yang mengejarnya adalah bapa mentuanya sendiri.
Allah yang dia abdikan hidupnya. Daud hidup sebagai pelarian, melarikan diri ke Palestina. Lalu Raja Akis, Raja kota Gad, memberi Ziklag kepada Daud. Ketika mereka tiada di Ziklag, orang Amalek menyerang tempat tinggal Daud, menyerang Ziklag. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan bagaimana perasaan Daud ketika itu. Bayangkan bagaimana tekanan yang dia hadapi. Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu menangis dengan suara yang nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Tidak dapat lagi mau menangis, tetapi tetap dalam kesedihan, tetap dalam tekanan. Coba perhatikan, pahlawan perang yang gagah perkasa, yang tidak pernah mundur seinci pun dari kematian ketika perang, menangis meraung-raung sampai tidak kuat lagi menangis. Betapa tertekannya mereka. Daud lebih tertekan lagi dan sangat terjepit. Kenapa? Kerana rakyat telah menyalahkan dia. Rakyat hendak membunuh dia. Rakyat hendak melempari dia dengan batu. Sedangkan mereka sama-sama mengalami kesusahan yang sama. Apa yang Daud lakukan ketika dia sangat tertekan dan terjepit? Apa respon Daud? Daud tetap bersandar kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan rohnya kepada Tuhan Allahnya. Di sini kita dapat lihat perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya meskipun di dalam keadaan tertekan dan sangat terjepit. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan yang lemah rohnya langsung hilang harapan, langsung putus asa, langsung mereka membiarkan hati mereka pedih, hati mereka kecewa, hati mereka terluka. Akibatnya mereka hanya pandai asik menyalahkan orang lain, menyalahkan Daud. Mereka bukan hanya menyalahkan, tetapi mereka mau membunuh Daud dengan melempari Daud dengan batu. Sedangkan istri dan anak Daud dan harta Daud juga sama-sama ditawan oleh musuh. Bukan hanya mereka saja. Daud juga tidak mahu hal yang buruk terjadi kepada mereka semua. Siapa mau hal yang begitu terjadi di dalam kehidupannya, terhadap orang yang dipimpinnya? Daud tidak mau. Yaitu jemaat Tuhan, keperkasaan, kepintaran, kehebatan strategi, kehebatan talenta yang dianugerahkan kepada kita, bahasa roh kita, suara kita yang merdu, yang tiada tandingannya, tiada erti jika yang di dalam lemah. Jika roh kita sudah tidak berdaya, jika roh kita terus dibiarkan pedis, jika roh kita terus dibiarkan kecewa, selesai. Hidup kita selesai. Kita tidak akan mampu meneruskan kehidupan ini. Kita tidak akan mampu berperang, bangkit untuk berperang kembali. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tahu solusi untuk bangkit dan menang kembali. Daud tahu di dalam Tuhan roh yang tidak terbatas. Dia masih punya harapan. Artinya yang di dalam itu penting sekali. Jangan abaikan yang di dalam itu. Karena kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang tidak pernah kalah. Yaitu jemaat Tuhan, setiap kita yang mendengar perkataan firman Tuhan,
Marilah kita menjadi pelaku, bukan hanya untuk mendengar. Ia akan menjadikan kita seorang yang bijaksana. Menjalankan hidup ini sangat memerlukan kebijaksanaan yang dari Tuhan, yang dari firman-Nya Tuhan. Di situ kita lihat dasar kita, ya, kita diumpamakan meskipun hujan turun, meskipun banjir datang, melanda rumah kita, melanda hidup kita, rumah kita, hidup kita tidak mudah rubuh, sebab ianya didirikan di atas batu. Amen. Hanya orang yang memiliki roh yang menyala dapat kembali bangkit dan akhirnya menjadi seorang pemenang. Ya. Jemaat Tuhan dikasihi, kita telah belajar untuk memiliki roh yang menyala-nyala, meneruskan kehidupan ini sampai Tuhan Yesus datang. Yang kita harus lakukan yang pertama adalah berilah masa di dalam kesibukan, ajaklah istri, anak-anak kita untuk makan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Yang kedua adalah bukan hanya untuk kita makan, menikmati firman Tuhan, tetapi kita harus merenungkannya siang malam, memperhatikan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, agar firman Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan kita, menguasai hidup kita. Lakukan yang terakhir adalah melakukan. Jangan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Jadilah seorang murid yang taat melakukan setiap perintah dari gurunya. Amen. Jadi mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, betapa beruntungnya kami diajar-Mu pada pagi hari ini dengan firman-Mu. Sungguh Tuhan kami diberkati, sungguh Tuhan kami diangkat, sungguh Tuhan kami telah mengerti apa yang harus kami lakukan untuk memiliki roh yang menyala-nyala, yaitu Tuhan mengenyangkan diri dengan firman-Mu, yaitu merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan melakukan apa firman Tuhan yang telah kami pelajari. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar mereka juga terus kuat, memiliki roh yang menyala-nyala. Bila menghadapi tantangan Tuhan, apapun tantangan yang terjadi, yang mereka alami saat ini, mereka tetap Tuhan Yesus bersandar kepada-Mu, tetap setia Tuhan, mengabdi kepada-Mu Tuhan. Baik masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan, dan apapun masalah Tuhan, Kau berkati, Kau kuat teguhkan setiap jemaat, lindungi pagari mereka. Terima kasih Kau telah memakai hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan Tuhan Yesus firman-Mu, Tuhan yang sangat berguna bagi kami. Dan puji nama-Mu, mulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Sekian jemaat Tuhan, ya, Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih.